Hai teman-teman Kalapunaholic, ketemu lagi dengan Mongol. Kita kontennya di 2024 ini kan kemarin sempat ngundang juragan DMS, ya kan, yang datang langsung Mbak Sarah dengan Mas Damian. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan, ternyata kita trending topik 5 di YouTube. Keren kan? Nah, akhirnya kita merasa bahwa wah keren banget apa yang kita ini baru di awal bulan loh udah trending topik. Nah, kita makin penasaran dari cerita Mbak Sarah sama Mas Damian. Kita pingin lagi dari sisi yang lain, karena DMS itu nggak cuma mereka berdua, ada timnya. Iya kan? Nah, hari ini kita kedatangan langsung. Kita akan ngobrol langsung dengan tim dari DMS. Ada Mas Wisnu dan Fadi Iskandar. Iya, ini Bubu. Apa kabar Mas Fadi sama Mas Wisnu? Baik, Mas Mongol. Ini kayaknya baju-baju dari Amerika nih, kan? Iya kan? Gue punya loh. Ini baju Wisnu Harian loh. Gue punya baju Amerika Multican, begitu, tapi biasa. bekas Tembak. ada darahnya, iya. Pernah dipakai. Pernah dipakai sama orang yang meninggal. Oh. Gue beli, gue bersihin, terus gue beli pin-pinnya, gue taruhin pin. Oke, pin Amerika. Ada filosofinya ya tetap ya diambil. Iya tetap ya. lah. Ada historicalnya gitu Iya supaya dong. kayak gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong kan, Mongol sempat lihat Wisnu sendirian di salah satu mall di Jakarta. Emang lagi single, Mas? Ini kan pertanyaan netizen nih. Enggak, Emang jadi- single atau available atau Jadi tuh gini, mall itu kayak apa ya, lebih second home. Jadi ada tempat, kalau aku pribadi lebih senang cari tempat yang kondusif, yang sepi untuk either itu kerja atau kayak gambar apa segala macam. tapi kalau nge-mall cuci mata. Justru malah kalau di mallnya cuci mata segala macam itu second things. First thingnya adalah cari tempat kondusif, duduk, ngeteh apa segala macam, gambar, kerja, udah. Gitu. Kalau Anda, sayang? Gue juga kadang-kadang suka ketemu Wisnu sendiri sih. Iya, gue juga Iya kan? beberapa kali loh. Dan di mall itu kan? Iya. Yang di Jakarta Selatan Iya, kan? iya. Gila, di jembatan loh gue ketemu. Gue sendiri, dia sendiri. Kenapa? Lah karena gue juga Ya, sama kebetulan kayak lagi Wisnu. sendiri. Jadi kadang-kadang gue kalau misalnya ke mall itu yang pertama gue lakuin adalah biasanya gue nyari barang. Sepatu. Enggak, sepatu enggak. Ah, Kalau misalnya apa? kayak misalnya celana atau apa, misalnya gue besok ada acara, tapi ternyata kemeja putih gue udah nggak muat, kayak gue harus nyari gitu yang harus gue fit in langsung ke badan gue. Biasanya gue ke mall kayak gitu. Oh, Nah, nggak oke. sengaja ketemunya sama Wisnu. Flashback nih. Apa tuh? Kan ke Amerika juga kan bareng-bareng. Iya, iya. Nah, ini kan khusus untuk Mas Fadi. Konon kabarnya kan sebelum ke Amerika di Indonesia juga udah mulai ada gangguan untuk mau ke Amerika itu. Itu gangguannya seperti apa sih lebih Oh spesifik? iya. Oh, tahu juga berarti ya. Oke. Iya. Oke, jadi cerita sedikit. Kan ini aku udah diwanti-wanti sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu sebelum keberangkatan kita sama Mbak. Bang Fat, hati-hati ya, tetap jaga fokusnya, terus jangan kepancing emosi kayak gitu. Oke Mbak, ya udah santai aja kan. Gua anaknya chill banget gitu kan. Iya. Terus beberapa hari sebelum berangkat tuh banyak banget kan urusannya kan, karena kan aku harus syuting, harus tapping beberapa program kayak YouTube gua, YouTube DMS pun segala macem kayak gitu. Terus sampai akhirnya waktu itu terlalu tight, sampai akhirnya ada satu kerjaan yang sudah aku berikan ke anak gua aku untuk diselesaikan gitu. Sampai last minute ternyata kerjaan itu tidak beres, yang mana itu kerjaan itu adalah berhubungan sama gua mau bawa itu ke Amerika. Itu salah satunya, salah satu yang bikin gua gitu, kayak mau berangkat tuh kenapa sih kayak Bikin kesel. Ada kesel aja. gitu. Nah, yang lucunya lagi, gue udah tahu nih, gue pasti nyampe duluan, karena gue berangkat udah lebih dulu. Berangkat belum ada 3 kilo dari rumah, gue ngisi bensin dulu. Itu gue nggak ngerti kenapa, udah tahu mobil gue pakai diesel, otomatis udah tahu dong Solar, isinya apa, solar. Dex, Gitu. iya. Si
bapak-bapak yang SPBU-nya. SPBU-nya ngomong gini, Pak, diesel ya? Iya, solar. Oh ya udah. Emang kita parkirnya di solar gitu. Udah, lagi ngomongin segala macam. Aku sambil Zoom meeting. Jadi bayangin nggak, sambil on the way ke lokasi ke bandara, Iya. aku tuh sambil Zoom meeting sama PH aku yang film. Jadi masih meeting karena sebelum aku berangkat kan terlalu 20 jam kan ngabisin waktu. Jadi meetingnya di pagi itu. Jadi sambil meeting, sambil marah, sambil siap-siap ngopi sambil mandi, aku gabungin jadi satu kegiatan itu. Pas lagi ngisi bensin, itu meeting masih kan di Zoom itu kan. Tiba-tiba manajer aku turun, Mas Syafi. Pak, kok warnanya ini? Loh, ini tuh bukan ini. Diisi sama dia bensin. Premium jadinya. Iya. Lu bayangin men, itu mobil itu bisa langsung turun mesin loh. Bisa langsung rusak dan nggak jalan. Padahal mobilnya diparkir di solar area. Iya. Itu posisinya gue lagi mau on the way ke bandara. Berarti lu sama gue bro. Wah itu gue kayak udah sepaneng. Lu tau kan? Mau marah. Aduh mohon maaf nih ya. Banyak orang. Mohon maaf nih ya. Rasanya gue udah nggak tahan pengen loncok itu orang. Cuman dia bapak-bapak kayak gue nggak tega kan kayak. Wah nggak deh kata gue harus sabar kayak. Panggil deh manajer lo. Manajernya gue omelin segala, ini gimana ini mobil gue segala macem. Udah akhirnya manajer gue juga yang getar karena takut telat ke bandara kan. Karena kan kita pesawat untuk luar negeri kan. Telepon orang rumah untuk kirim mobil lagi. Yaudah pokoknya diberesin dulu deh, gue berangkat dulu aja intinya gitu. Akhirnya mobil satu lagi datang, mobil itu Langsung ke bandara. langsung pindahin barang, langsung ke bandara. Biar gue nggak emosi, gue nggak mau, gue diem duduk. Udah deh, gue nyetir aja, Iya. nggak distract gue untuk biar. Terus sambil gue bilang ke grup DMS, guys everything okay. Iya. Gue bilang gitu. Pak Dem yang jawab langsung, oke kok oke gitu. I don't think so. Dan ternyata ketika di bandara, Pak Dem juga baru cerita, bisa-bisanya materi yang mau diedit ketinggalan. Dan Pak Dem juga pagi-pagi marah-marah. Maksudnya ada aja gitu. Ada aja perihal yang Nggak masuk di akal sebenarnya. kalau kan? masuk akal masih masuk akal menurut gua. Cuman kenapa harus pas hari H? Iya. Gitu loh. Dan kejadiannya sangat aneh karena kejadian aneh itu pas dikonfirmasi lagi sama Pak Dem seminggu setelah kita di Amerika, Pak Dem bilang, kok pas gua ngedit gua tanpa pakai hard disk, gua bisa tetap ngedit ya. Jadi file itu ada di laptop. Tapi waktu pas di bandara dibuka dicek nggak ada filenya. Jadi emang ada aja untuk mancing Pak Dem untuk marah. Iya. Ya begitupun untuk halnya untuk gue gitu. Kalau Nunu ada nggak hal-hal Sebelum yang- berangkat. Sebelum atau mungkin sudah di Amerika teror itu? Sebelum terjadi? berangkat sih puji Tuhannya enggak ya. Tapi pas pada saat di lokasi pertama, which is di Preston Castle, Preston. nah itu ada nggak tahu ada hal yang kayak apa ya, gampang kesulut emosinya. Tapi nggak tahu things karena hal apa. Ada yang off nih. Tapi karena kita semua udah aware, jadi akhirnya kayak oke, ini nih kayak gini-gini nih, kita mesti apa bisa overcome. Akhirnya udah kita ngumpul berempat, udah Bang Fat juga bilang, yuk kita jaga emosi masing-masing, kita bareng-bareng, kita bisa overcome ini semuanya. Ya udah. Gue tuh tau gak, rasanya di sana tuh jadi kayak emotion keeper. Nah di saat kalian sampai di Amerika kan pasti nggak langsung syuting dong, Iya, ya iya. kan, istirahat Kita istirahat dulu. dan sebagainya. Nah kalau dari penelusuran pertama ke yang kedua, menurut kalian lokasi mana yang paling mencekam? Lokasi Di pertama, US. kedua, ketiga, keempat atau mau pertama, Iya, kedua? yang mana aja. Masing-masing atau dua-duanya sama lokasinya? Kalau dari gue pribadi sih, Yang lu ngerasain banget kayak ada spooky nice to meet you. gue gini, kalau ngomongin Preston, kita tahun lalu udah pernah ke Preston. Jadi kemarin waktu pas kembali lagi rasanya kayak apa ya, kayak udah nggak asing sama tempat ini. Dan gue kan ya lu tahu kan gue satu-satunya yang mungkin nggak punya kemampuan kayak Mas Nuno sama Mbak gitu kan. Biasanya sih emang ngakunya begitu ya. Enggak, emang begitu. Iya, Cuman kan iya. gue apa yang gue Iya, iya, lihat, Bu, iya, iya. apa yang gue rasa itu yang gue jadi Iya, iya, pedoman iya, gitu iya. kan. Jadi karena gue ngerasa udah Pernah. hafal tracknya, gue udah tahu gedungnya seperti apa, gue tidak ada kekhawatiran itu. Tapi lucunya sehari sebelumnya Di mobil. di mobil. Naon? Jadi kan misi untuk ke Preston itu adalah mengembalikan Denny kan. Kita lagi semua tidur, Mas Mangun. Jam
9 malam. Itu gelap di tol, gelap banget kan. Kita tidur semua, all crew tidur, kecuali supir. Oke. Tiba-tiba kan ini Mbak, gue, Mas Nuno, bertiga kita kan, tiga, Padem depan. Tiba-tiba Mbak geresak ini kenapa Mbak? Pas gue bangun, Denny masuk. Wah itu gue agak PR, ini kenapa nih? Ya udah akhirnya gue ajak ngobrol kan. Denny kenapa gitu ya? Gue pakai bahasa Inggris waktu di sana gue bisa bahasa Inggris. Iya bisa kan. Di sini susah lagi, ya kan? Sini susah lagi. Jadi gue translatein aja. Gue tanya Denny kenapa segala macam. Dia I'm scared, nangis. Ya gue harus menenangkan anak kecil. Gimana sih gue rasanya kalau sama anak kecil kan? Ya udah sayang gitu kayak nggak apa-apa lu sama gue segala macam. Udah terus tiba-tiba Nunu bangun. Gue bangunin semua kru kan. Bangun rekam. Pada yang, ada apa nih? Ada juga yang masih kayak baru bangun tidur kan. Udah rekam, terus yaudah ajak ngobrol segala macem. Nunu juga bangun, kita tanya-tanya, kita menenangkan Denny. Nggak tahu kenapa, di situ gue mual. Dan nggak tahu kenapa Wisnu kayak, aku pick up something ya, Nunu ngomong gitu ya. Aku ngeliat, bentar Nu. Jadi lucunya gitu Mas Mongol, pas aku ngeliat ke jalan depan, itu kan kaca mobil jalan gitu kan. Highway. Aku tuh ngeliat Preston, di situnya dikelilingin, jadi kayak ini Preston nih gede nih. Tiba-tiba ada sosok gede lagi selimutin gitu, sambil megang gini. Ada tanduknya, warnanya dominan merah dan agak hitam. Gue bilang sama gitu Wisnu langsung, itu bener Bang Fat, itu yang gue liat. Wah gue langsung lemas. Jadi waktu pas gue balik ke sana, gue ngerasa kayak, gue santai nih, I'm ready. Tapi gue harus aware nih sama sosok yang kemarin Wisnu lihat. Jadi gue kayak, oke, gue agak hati-hati. Nah, untuk 4 lokasi berikutnya, karena gue baru, gue punya rasa kekhawatiran dan ketakutan. Pastilah ada, nggak mungkin seberani-berani gue kayak, ya ada lah pasti kayak ini, gue worry sih di 4 lokasi yang beda. Dan semuanya punya energi yang bisa dibilang beda-beda, seremnya beda-beda, tapi cukup membuat gue oke. Kalau Nuno? Kalau misalnya top 2-nya ya, Preston Castle sama terakhir di White Hills Mansion. Buat tempat itu yang menakutkan. Demonic presence-nya kenceng banget soalnya di situ. Di White Hills-nya? Yes. Nah, kan Mongol tuh sempat ngelihat di beberapa video penelusuran di Stanley Hotel ya. Shanley Hotel. Shanley. Right. Nah, ini kan emak tuh beberapa kali kayak diteror oleh makhluk halus. Boleh dong diceritain kejadian aslinya kayak gimana? Yang pecah tim, Bang Fat sama Mbak. Oh, aku waktu itu pecah tim akhirnya sama Mbak. Cuman kan gue awalnya nggak tahu ya masalah apa namanya seance room. Jadi ada ruangan buat pemanggilan Lu tahu arwah. Pasti. Seance room. Jadi itu ruangan emang khusus buat pemanggilan Di arwah. hotel itu? Seance room. Jadi duduk yang round table gitu, kita duduk ya manggil Ya apa bisa segala macam. pakai Ouija dan Apapun sebagainya. itu. Ya apapun di sana banyak itunya. Tapi di sana nggak ada jai langkung loh. Gue kaget, gila di hotel ini ada seance room. Kan kita ada temen juga di sana kan, si Sean. Ya karena tulisannya mungkin Sean juga kan. Tapi kan nggak boleh, harus Sean. Iya kan karena bahasa Inggris gue kurang, gue pikir. Tapi itu bahasa Perancis Pak, bukan bahasa Inggris. Oh, awalnya kan gue nggak tahu, makanya gue pikir, wah keren juga nih si Sean punya ruangan di sini. Ternyata artinya itu. Seance. Jadi waktu pas gue masuk dengan tidak tahu artinya, gue tuh ngerasa kayak, ini kenapa ruangan ini nggak enak banget ya? Pusing, mual, nggak enak. Padahal ruangannya cuma lopong gitu aja, nggak yang gimana-gimana. Tapi di sana jujur gokil banget. Secara spirit berasa banget kan. Berasa banget. Tekanannya juga kenceng. Tekanannya berasa Kalau banget dan orang-orang tertentu bisa melihat sama kayak gue bilang Amerika tuh kayak babak belur spiritnya. Iya. Dan di sana ya apa spirit energi ada Dan di keep itu loh yang bikin yang ada ya, memang kebutuhan di sana kali ya. Cuman yang gua kaget adalah ada satu ruangan yang ada cerminnya. Waktu itu gue bukan di challenge ya, not challenge. Coba dong Fat, lu coba. Gue bilang kayak waktu pas dulu DMS gitu, coba diolah lagi gitu. Ya udah, gue bilang jangan gue sendiri, gue bilang gitu. Berdua deh, ya udah ditemen sama Padem. Akhirnya Mas Nunu sama Mbak keluar gitu kan. Gue coba kayak nggak bisa nih, karena emang gue nggak punya kemampuan. Gue bilang gitu. Ya udah deh, gue diem aja. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa di otak gue tuh kayak ada satu gambar dari sebelah kiri. Ya sebelah kiri badan gua. Ini ruangan kecil ya, jadi kursi depannya kaca. Cuman ini karpet nih. Nah, di segini nih Mas Mongol.
Ini tembok, ini tembok sekecil ini Ya, ruangannya. duduk. Terus lu berdiri, Kursi. lu Gue duduk, Pak Dem yang berdiri ngambil gambar gitu. Depannya Bang Fat kaca. Kaca gede. Lu merasa dari si kiri lu? Nah, gue ngeliat kayak ini gue ngeliat apa sih? Enggak, kan gue selalu Denial gitu ya. karena gue nggak ngerasa gue bisa kan. Terus ya udah deh, gue cerita sama Pak Dem. Ayo, Fat coba aja pelan-pelannya pelan-pelan. Lumayan lama ya gue di dalam ya, karena gue nggak bisa kan sampai akhirnya Pak Dem, gue nggak tahu, gue cuma ngeliat ada satu sosok, gue ngeliat mukanya tuh hancur banget, bentuknya kayak gini, ininya tuh kayak akar-akar pohon, kayak penyihir tau gak sih gue bilang gitu. Karena gue nggak yakin, Pak Dem boleh nggak minta tolong Mas Nunu gantian yang kesini Ya. untuk Mas Nunu lihat. Gue keep, gue gak akan cerita apa-apa, gue diem. Untuk Yaudah, mastiin untuk gitu. mastiin. Udah kita keluar. Nunu masuk. Aku Mas masuk. Nunu boleh nggak Switch. masuk ke dalam? Mas Nunu nggak butuh waktu lama. Mas Nunu keluar, Pak Dem cuma gini doang geleng-geleng. Habis selesai Mas Nunu dalam. Mbak, aku ngeliat witch di dalam. Aku langsung kaget. Hah? Nunu ngeliat apa? Nunu ceritain persis apa yang gue lihat. Udah di situ gue kicep. Jadi terafirmasi. Kalau gue di Amerika tuh ngerasain lebih banyak kan takut. Lu bayangin gue jalan gak nyaman. Iya. Gue pernah Di nangis. pesawat aja udah begini. Gue nangis di Universal Studio. Karena Kenapa? Karena belum pernah kesana sebelum. Bukan. Oh. Ceritanya mereka lagi bikin Halloween night. Oh. Ditutup jam 6. Iya. Ya kan, yang jam 6 ini semuanya udah beli tiket itu dikeluarin. Dimasukin orang-orang baru dan semua dengan Kostum. kostum yang tau lah Amerika keren-kerennya kostum kan. Iya. Dan di Total. situ gue ngerasain tekanan gue tuh bikin gue nangis, lu bayangin. Gue sampai lari-lari ke Mario Bros. Karena gue merasa tuh gue ngeliatin ini, gue ngeliatin anak GS masuk serombongan 11 orang. Terus gue ngeliatin di Harry Potter area. Itu gue kayak, maksudnya gini, gue pertama kali nyampe di Amerika, bahkan di Ontario, di LA-nya gue ngeliatin rombongan belakang dari jam 3 subuh itu dari bawah serombongan pikul-pikulin peti mati. tadi kan Bang Mongol sempat bilang ya katanya Bang Mongol sempat ngelihat videonya lah ya gitu. Nah, dan Bang Mongol juga pasti kan sensing ya apa Iya, yang ada di sana betul. dan Betul. bisa kurang lebih paham lah apa yang terjadi. Ada nggak sih menurut Bang Mongol ya, ini dari aku ya, ada nggak sih hubungannya dengan okultis atau Kalau- sekte atau satanis apa segala macam Kalau gitu? gua sih lebih memastikan dari hasil beberapa lokasi yang gua datengin di Amerika, okultisme Amerika tuh sejujurnya cetek, Pak. Cetek maksudnya? Tidak terlalu dominan, yang dominan ini satanismenya. Oh. Kan okult sama satanisme kan Iya. dua hal yang berbeda. Iya. Yang satu bertanggung jawab kepada the Prince of the Darkness, satanisme kan bertanggung jawab langsung ke the Nine Lord-nya. Oke. Ya toh? Nah, di Amerika itu semua sisi itu sisi blood. Oke. Ada pertumpahan Ada pertumpahan darah darah. yang sistemnya adalah perjanjian. Satanisme iya. Oke. Gua yakin 1000%. Karena sosok yang muncul adalah sosok tidak mungkin kayak istilah kita jin atau tuyul, tapi sisi demons. Tapi sekali mohon maaf teman-teman, jangan pernah menganggap bahwa demons yang kaliber rendah itu no power. Yes. They have a power. Cuman levelnya aja yang di bawah. Berarti ini terafirmasi. Ingat nggak yang kita ke bawah, yang ruangan bawah, yang ada demonic presence, yang Iskandar, yang ngomong Iskandar. Ini kampret sih. Nah, Itu gue kaget sih. Kan ke Shenley itu gue bareng sama si Sean kan. Sean itu kan pakai alat-alat gitu ya. Iya, tahu. Amerika tuh lengkap. Amerika tuh stylenya begitulah. Iya, ada alat yang bisa ting 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 ya, ting. itu salah satunya, atau yang ngerekam suara di frekuensi tertentu Iya. kayak gitu. Nah, Sean itu bawa itu ke bawah, kita ke basement. Akhirnya ke basement gua, Mas Nuno sama Sean. Udah, dia coba dengerin nge-record apa segala macam dalam hening lah istilahnya segala macam. Sampai satu pas denger recordan itu, gue nggak dengar nama gue disebut Iskandar. Coy, Alexander kali kalau di Amerika, not Iskandar. Dan tahun lalu itu nama gue disebut Fadi. Tahun lalu disebutnya Fadi. Tahun ini Iskandar. Lengkap.
Iskandar doang. Iya, maksudnya jadi Gue kaget, itu makanya kenapa gue bereaksi kaget, karena gue nggak denger kayak nggak denger nama gue. Cuman kata Sean, nggak, bukan nama lu. Gue dengernya ini guys. Cuman kemarin udah diafirmasi lagi sama Pak Dem di editing. Yes, that's my Iskandar. name. Gitu. Nah, cuman gue pertanyaannya gini, Mas Wongol. Satanis yang ada di Amerika itu tuh beda nggak sih sama satanis yang ada di Indonesia? Menurut lu gimana? Sama kan? Seharusnya sama sih ya. Sama kan kayak gereja lah, gereja GBI, Rayon Sama 1A. aja. Iya. Nanti Rayon 1A ada di Senayan City, ada di Gajah Mada Plaza, sama, nggak ada beda. Beda hanya pemimpinnya Iya. doang. Sinodenya ada Tujuannya di San sama, Francisco iya. di Amerika, sininya cabang. Iya. Nah, sini di cabang-cabang ini sama kayak gereja. Apakah setiap cabang menyetor duit berapa untuk ke Iya. sinode gitu? Benar. Sama aja, cuman perbedaannya adalah di tim. Perbedaan kedua adalah di ilmu. Yes. Tidak semua anggota satanik yang masuk membership area atau leadership komitenya itu bisa punya ilmu seperti yang di Amerika. Karena kan untuk mendapatkan ilmu ini kan butuh sesuatu yang lu harus persembahkan. Iya. Sama satu lagi kemarin tuh yang agak worry-nya adalah karena yang berhubungan sama Demon atau Satan ini tuh mereka standby untuk ketika Mbak buka, mereka tuh standby untuk masuk. Untuk dan masuk banyak kapanpun. banget. Ya itu Iya. yang gue bilang kan. Itu yang kita worry banget Iya. sampai gue bilang kita kesini memang buat konten, tapi kita nggak mau merelakan Mbak kenapa-napa. Iya. Itu yang gue bilang. Mereka Gua kan bilang, mencoba meraup. Iya. Iya, Kan itu gue udah betul. bilang dari Indo. Meraup begini. Sebenarnya Mbak Sarah boleh buka. Boleh buka. Tetapi mesti begini. Emak tuh harus kalau dia buka nih kan pasti akan muncul semua tuh. Iya. Kayak Roses. Angel of Roses. Jadi kayak kelopak bunga mawar. Iya. Ya kan Buka. berkelopak. Nah, emak tuh harus memilih kelopak mana yang mau dibuka. Iya. Nah, kalau dari situ saat penelusuran ada nggak makhluk yang nggak sempat Wisnu gambar karena wayangnya hancur karena kematian yang tidak wajar? Enggak sih, mostly sih kita dapatnya earthbound ya, lost soul. Dan ya paling yang Bukan dapatnya, mungkin gue koreksi, akhirnya di perjalanan keberapa akhirnya Mbak bisa memilah yang tadi lu bilang kelopak tadi. Mbak bisa memilah, akhirnya buka komunikasi, akhirnya kita udah oke, earthbound aja. Oke. Karena kita udah nggak mau berhubungan walaupun mereka standby ya gitu. Nah itu kalau entitas demonic presence ada, aku dapat di Preston Castle dapat, terus di White Hills Mansion dapat. Iya. Tapi dari kasus-kasus itu kalian ngedapet serangan negatif atau gangguan yang frontal nggak? Puji Tuhan sih enggak ya. Atau cuman hanya emosi? Gua sih pasti kalau misalnya gua lebih ke fisik kan, karena sensor gua di fisik kan. Ini yang Annabelle udah tayang belum pas ini tayang? Jadi waktu pas gua ke museumnya Annabelle, itu gua udah dibilang sama Mbak, Bang Fat, Mas No, sama semuanya, guys, jangan ada yang nyentuh barang apapun yang ada di dalam museum itu. Museumnya kecil ya, kecil. Terus kita akan tur di sana, ditemenin sama Tony. Ya, Tony ini anaknya dari anaknya atau mantunya Ed and Lorraine Warren. Oh, gitu. Dia juga umurnya udah 70 Yes. berapa lah gitu. Dia nemenin kita, terus akhirnya daripada gua takut salah, gua masukin lah tangan gua ke dalam jaket. Karena sebelumnya ada precaution. Di dalam jangan Nggak sampai boleh megang, megang iya. apapun. Iya. Kalau misalnya nggak sengaja megang, tolong lapor. Barang ini itu dulunya dapetnya begini, ini begini. Wah, itu banyak banget. Gila sih itu. Wah, anjing, gua nginget mual lagi nih. Wah, parah. Gua nginget lokasi mual lagi. Oke, pas udah keluar nih. Oke, kita break dulu keluar. Iya. Buka pintu, satu langkah. Cet. Langsung. Langsung muntah gua. Langsung muntah. naon? Apa karena tekanan spirit lu ditekan? Nggak tahu, Mas Nunu mungkin yang ngeliat gue di dalam berusaha untuk, kan biasanya gini nih Mas Mongol, biasa kan gue ada radar dulu kan, pusing dulu kah, mual dulu, gue ngerasain mual, tapi gue udah bisa mengcover itu di dalam. Gue langsung pasang shield, ya gue baca-baca segala macam, kayak gue nggak ganggu, gue kan kesini emang mau berkunjung, bukan mau aneh-aneh, dan yang parahnya memang waktu pas diceritain tentang boneka Annabelle, itu memang kita diingetin jangan berpikiran yang gimana-gimana, jangan kepancing, dan itu di otak tuh parah. Gue tuh sempet hampir kesebut kayak,
masa sih boneka lucu kayak gini seserem itu, kayak bentar. Fokus. Terus gue ngalihin lagi kemana, dengerin lagi Tony, kayak oke, gue bener-bener jaga pikiran sama hati gue tetap sinkron. Oke. Lo tau kan, gue anaknya suka nantangin kan. Iya, Itu gue jaga, bener-bener jaga. Nah pas keluar dari situ, maksudnya kan gue nggak yang, bukan kondisi yang gue nahan mual. Jadi gue udah, I'm fine. Akhirnya gue udah gak enak nih. Gue tahan, gue shield, gue redain lagi, kayak gue fokus lagi, hati sama gue harus sinkron. Udah aman lagi, ngobrol lagi segala macem. Bukan keadaan yang udah di sini, bukan. Makanya gue lucu, satu langkah, buang. Kagak pakai aba-aba, kagak pakai mual dulu, nambah dulu, langsung gitu. Itu Dari sisi Nunu? Jadi itu kan emang gini loh, Bang Mongol. Museum itu isinya adalah haunted item semua. Dan itu kita pada saat kita masuk itu kita kayak rasanya tuh kita kayak masuk ke penjara dengan maximum security. Dan let's say misalnya kita jalan nih, ini aku ibaratkan ya, kita jalan kiri kanan kita ini bar penjara, tapi penjahat-penjahat elit semua. Jadi kalau misalnya kita jalan, kita bisa tiba-tiba ditarik dari kiri, dari kanan juga bisa ditarik gitu. Dan ini penjahat elit ya, maksudnya yang beneran jahat gitu. Nah, at the same time, pada saat kita jalan, kita tour dan segala macam, kita memang ada shield, ada perlindungan. Tapi on the other hand juga energi negatifnya juga kencang banget. Kuat. Tapi memang udah di contain dan di blessing. Jadi kayak nabrak gitu loh. Oke. Oke, jadi pada saat kita touring sambil menjelaskan setiap itemsnya, udah kita dapat informasi segala macam, kita ngerasa aman dan nyaman. As long as kita nggak mikir macam-macam, ya udah. Bener Bang Fat bilang, setelah kita udah selesai touring keluar, baru deh yang sensitif bisa langsung merasakan apa yang di dalam. Tapi di benda-benda yang ada di rumah itu, benda apa yang menurut kalian berdua yang paling selain boneka? almost semua sih menurut Semuanya. gua. Tapi kalau misalnya aku ya, jadi pas pada saat masuk ada yang namanya shadow doll. Oke, itu sama, gue sama. Satu itu juga. Jadi sama. boneka hitam gitu, ada kayak bulu-bulu dari burung gagak, terus ada gigi orang beneran, Gigi manusia. gigi manusia di implant Dibuat ke bonekanya. Bonekanya Terus ditaruhin gigi orang. ada tulang dan segala macam. Nah itu emang boneka itu emang dikhususkan untuk Dibuat juga ya? do harm ke orang lain, emang buat menyakiti orang lain. Oh, jadi kayak semacam Jadi kayak voodoo santet. doll. Nah, ya kayak gitu. Kayak gitu. doll. Itu satu. Dan mostly sih haunted ya, cuman yang buat aku serem dan haunting tuh itu shadow doll, sama ada satu dagger buat ritual Bang Mongol. Buat ritual. Dan di belakang sana tuh ada foto-fotonya, jadi ada orang pada ritual dengan telanjang badan. Ada pisau itu. Nah pisau itu entah seingat aku ya, jadi ada salah satu asistennya si siapa Tony itu namanya Dan. Oh, Dia bilang Dan, ya. pisau itu digunakan dalam ritual. Jadi entah siapa korbannya dislit, ditusuk lehernya, Iya. terus digorok, dimasukin ke cawan, Minum. Oh berarti kayak belati ya? kayak dagger. Nah dari darah yang ada di pisaunya diminum lagi. Oke. Itu gila sih. Nah itu kan baru di di Annabelle. Conjuring gimana? Apa yang kalian berdua rasakan? Kita dapat pengalaman yang beda karena kan Conjuring House itu sangat terkenal banget ya, sampai ada filmnya dan segala macam, sampai akhirnya memang kita kesana salah satunya adalah si Conjuring ini kan gitu. Iya. Dan sebelum mulai syuting kita tuh sempet video call ya Mas Nur sama Mbak ke siapa? Ya jadi kalau Bang Mongol ingat film Conjuring, kan itu kan menceritakan tentang keluarga Perron kan. Iya, Jadi betul. ada si Caroline Perron terus sama Roger Perron. Nah, mereka berdua ini punya 5 anak. Ada Andrea Perron, Christine Perron, Cindy Perron, April sama satu lagi siapa tuh, ada 5 anak ya pokoknya. Nah, sebelum syuting kebetulan kita punya privilege untuk video call sama Andrea Perron. Dan oke, kita lihat di film Conjuring happy ending, ya kan? Tapi realitanya kan enggak? Enggak. Iya. Dan demonic presence-nya itu emang real deal. Ya, itu bahayanya. Di chapter sebelumnya, Mongol sempat lihat Fadi dan Nyai sweet buat nentuin siapa yang tidur di kasur. Boleh dong diceritain kejadian itu, bener nggak kalau ruangan itu salah satu ruangan yang paling mencekam? Gue jawab yes. Kenapa mencekam?
ini dari segi mata gue ya, mata orang biasa ya. Iya, iya. Mata orang biasa. Iya. Men, ini aneh. Ini hotel aneh menurut gue dari segi layout. Layout. Kita ngomongin layout aja. Masuk nih. Yang jaga, hai, halo, selamat datang, segala macam. Buka pintu, langsung tangga, masuk ke kamar-kamar hotel. Gue udah ngeliatin dari tengah. Anjing, serem juga ini kata gue, bangsa. Oke. Kita kesini dulu ya, ada tempat untuk belanja, Buat souvenir segala souvenir gitu kan. Kayak kita masuk, gue ngeliat souvenir, oh souvenir lucu-lucu. Oke, ada yang mau ngambil stock shot ke atas? Gue bilang, nanti aja, gue nggak berani, bareng-bareng aja. Terus tiba-tiba, oke, kalian nanti bisa pakai ruangan, buka lagi pintu. Jadi lu bayangin, ini pintu masuk, buka ya. Langsung tangga. Ya. Terus kita ke souvenir dulu. Abis souvenir kita keluar. Ini pintu masuk nih. Kalian nanti bisa stay bikin base camp di sini. Buka pintu. Gede. Ruang makan, ruang tengah kayak ruang tamu sama ruang makan gabung. Yeah. Oke, ini udah aneh. Oke, nggak apa-apa. Ada pintu lagi di sini. Deng, buka. Ada seance room. Udah nih. Di sini ada pintu lagi. Basement. Oke, ini mungkin rumah Amerika kayak gini ya. Oke lah, gue masih wajar lah. Lurus lagi ke dalam ada toilet. Dan gue bingungnya kenapa toilet di sana tuh kacanya gede-gede semua ya. Spooky men toilet di sana tuh. Gue nyampe mau kencing, gue Kita temenin. iya itu. Udah kan? Nah, ini kita ngomongin yang pertanyaan lu ya, yang masalah Sweet. suite itu. Dari toilet lurus lagi, itu ada satu pintu deket tembok. Itu gue nggak tahu pintu apa, kenapa ada di situ, namanya apa? Bordello. Apalah itu? Gentleman's room. Gentleman's room sebelah sana. Ini pintu yang kita mau ke atas. Oh iya. Dibuka, ada tangga kecil yang kita masuknya harus kayak gitu. Iya. Di atas ada 3 kamar lagi dan ruangan tamu. Iya. Kayak WTF. Kayak apa sih? Ini aneh banget kata gua. Kayak set ya. Iya kayak nggak, kalau dibuat set zaman sekarang iya gue bisa nyebut set. Kalau zaman dulu, itu kan rumahnya dari zaman dulu nu. Iya. Kayunya zaman dulu semua. Kalau dari Fadi coba dong diceritain kejadian. Ini kan yang horor udah nih. Lu berdua nih, ada nggak sih kejadian lucu selama di Amerika selain bahasa Inggris lu yang ya TOEFL-nya 4? Ada satu yang unik nih. ngomong. Mas Nunu nggak ikut loh, dia mendingan istirahat. Jadi pas pada saat di New York kan aku tuh pengen banget ke 9/11 Memorial Site. Kita ikut Mas Nunu agenda Oke, pergi. 9/11 Memorial Site gitu. Dan ada museumnya kan. Iya tahu. Siapa nih yang mau ke museum 9/11? Gak ada, Nggak ada. cuman yang mau nemenin aku ada Putra. Putra juga mau ikut gitu. Udah kita berdua. Udah, aku excited banget masuk ke museumnya segala macam. Itu di dalam aku Bang Mongol ya. Aku pikir aku sendiri yang ngerasain. Terus tiba-tiba aku baru mau ngomong sama Putra langsung bilang gini, Mas Nu, kok gue berat ya? Jadi jalan dia tuh kayak kakinya tuh kayak dibelenggu, kayak diikat pakai rantai gitu, berat banget kan? Di museumnya. Iya Put, di sini banyak banget lost soul. Maksudnya banyak earthbound spirit yang lost di sini karena kejadian WTC 2001 gitu. Oke, kita selesain tur museum segala macam dengan penuh excitement segala macam. Udah pas kembali ke tim gitu, ketemu Mbak. Waduh, No, bawa 11 nih. Jadi ada gua nggak denger kalau itu. Ada 11 atau berapa something yang ikut sama. Kalau gua di 9/11 itu gua ngobrol banyak. Iya. Sama spirit. Yes. Yang pasti ini kan Amerika udah pulang nih. Udah. Nanti akan ada kan di DMS Plus. DMS Plus, yes, betul. di DMS Plus. Ini kita downloadnya di mana aja downloadnya? Downloadnya di App Store ada, di Google Play ada. Android, Apple ada semua. Udah ada semua. Nah, terakhir nih gue mau nanya buat lu berdua. Ini kan Amerika udah selesai. Ada lagi nggak sih tempat yang pingin DMS datangi? DMS atau dari kita masing-masing? Oh ya, lu berdua aja. Kalau aku Southeast. Penelusuran lagi? Kalau aku Southeast, Jepang, Thailand, even Korea atau Cina. Itu Southeast aku pengen. Nah, lu Zimbabwe. Gua kecuali Thailand. Kenapa lu punya traumatik sama cewek-cewek Thailand? Enggak. Soalnya dia cowok ya. Enggak, kalau misalnya Gedean dia lagi. Kalau Southeast gua sama sih, gua penasaran banget sama Jepang. Itu nomor 1 sih. Cuman memang kalau untuk gue pribadi, kayak kita udah berapa kali ke Amerika, kayak gue pengen coba ke UK sih. Iya. Kalau gue UK karena lu tau kan di sana banyak kerajaan-kerajaan, castle. Ke Amerika UK itu sebenarnya lu ngejarnya ke
penyihirnya, pusat penyihir dunia kan sebenarnya Inggris iya. kan. Gue nggak tahu Inggris. kalau Kogon Iya. secara Inggris, mata gue aja iya. kan kayak castle-nya banyak Tuh, deh, Wales kayak ke gue atas pengen tuh, deh gitu itu pusat penyihir Iya, dunia. UK gue. Kalau witchcraft tuh dari sana semua Iya. ya. Kan Aku nggak tahu kalau gitu, penyihir kalau- yang dibakar hanya berlaku di Iya ya, Inggris Raya. di Inggris ya. Gue spill dikit intinya kenapa kalaupun nanti di next journey kita di 2024 akhir ya yang akan tayang 2025 kita misalnya harus ke Amerika lagi Again. karena kita dapat pesan di sana. Pesannya gimana? Harus nonton nanti di Oh, iya. Silakan dipromosikan kalau gitu. begitu. Nggak, bukan untuk promosi doang ya, tapi memang itu salah satunya gue nggak bisa spill Iya. karena itu ending Yep. program, ending episode. Oke. Gitu. Ada message-nya ada di message-nya dan kenapa kayak kita harus balik lagi ke Amerika. Iya. Oke. Gitu. Kenapa? Gue nggak tahu apakah akan jadi. Kalau misalnya memang Tuhan mengizinkan, ya kita akan balik lagi Oke. gitu. Tapi yang pasti sekarang ini kan udah tayang chapter 7. ya. Berarti masih ada 5 chapter lagi yang Sampai 12 ya. Sampai 12. Nah, caranya buat teman-teman kalaupun Punaholic nonton adalah harus download dulu. Ya, download aplikasi DMS Plus. Nah, di situ nanti tinggal lu mau berlangganan yang mana gitu. Lu bisa berlangganan setahun, terus nanti lu tinggal beli lagi yang Journey to Annabelle-nya lebih murah. Atau lu cuma mau nonton yang Journey to Annabelle-nya doang. Gitu. Ada bundling-bundlingnya gitu Ada ya. banding-bandingnya. oke. Di situ jelas kok. Jelas Oke. apa namanya? Di apps-nya. Harus ngapain-ngapain aja jelas. Iya. Jadi buat teman-teman kekala Punaholic, ingat lagi kalau pingin nonton seri DMS Plus Yes. selama Journey to Annabelle di Amerika, Ya. itu tadi download aja dulu DMS Plus, ada di Google Play, ada di Apple Yes. Apple Apple Store. bahasa Inggris Apple Store ya. Jadi jangan lupa di download. Plus kalau seandainya teman-teman, aduh bang, gue juga punya cerita horor nih, langsung aja di DM di Instagram Opera Entertainment atau komen di YouTube Kalapuna kita. Oke? Terima kasih ya Mas sudah datang. Thank you Mas Pongo. Thank you banget. Thank you, Sukses thank you. ya. Ayo dong, penelusuran lagi kita. Udah dong, udah lama. Udah diatur jadwalnya Pak, tenang aja. Ayo dong. Tanggal berapa ya? Gue lupa belum ada jadwal lagi. Tenang aja, udah diatur jadwal. Jadi Segera kita dong. ketemu di lokasi Iya dong, selanjutnya. iya. Pokoknya thank you banget, ditunggu komen teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Saya Mongol, thank you. Thank you. Bye-bye.